Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari Testing and Implementation, di mana tugas ini adalah mereview materi sebelum UTS, di mana materi terdapat 6 materi. Materi pertama yaitu pengantar dan silabus pendahuluan. Materi kedua, pengantar testing and implementation. Materi ketiga, konsep dasar testing. Materi keempat, tester, defect, and aktivitas testing. Materi kelima, test case, white box testing, and black box testing. Materi keenam, metode testing, dan yang lainnya. Lanjut saja pada materi pertama. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Dede Ismail dan rekan teman saya Irfan Riki Apandi. Kami dari kelas 5A. Di sini terdapat soal pilihan ganda, di mana saya akan membacakan dan menjawab dari soal-soal yang terdapat yang sudah dibuat. Yang pertama, kapan konferensi pertama tentang testing software diadakan? A. Juni 1972, B. Juli 1973, C. Agustus 1974, D. Agustus 1972. Jawabannya A. Juni 1972. Nomor 2. Testing adalah proses pemantapan kepercayaan akan kinerja program atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Adalah definisi tentang testing menurut A. Menurut Miles pada tahun 1979, B. Menurut Hassel pada tahun 1973, C. Menurut standar ANSI atau IAA pada tahun 1059, D. Menurut Hetzel pada tahun 1983, revisi. Nomor 2 jawabannya B. Menurut Hetzel pada tahun 1973. Selanjutnya nomor 3, menurut W. E. Perry, kualitas adalah A. Kualitas adalah pemenuhan terhadap kebutuhan, B. Kualitas adalah tingkat kesempurnaan, C. Kualitas adalah tepat guna, D. Kualitas adalah pemenuhan terhadap standar. Nomor 3 jawabannya D. Kualitas adalah pemenuhan terhadap standar. Nomor 4, kualitas adalah keseluruhan dari fitur yang menjadikan produk dapat memuaskan atau dipakai sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Adalah definisi tentang kualitas menurut A. Crosby, B. ISO 8402, C. Airglass, D. J. Juran. Nomor 4 jawabannya B. ISO 8402. Nomor 5, yang bukan termasuk faktor-faktor kualitas software secara umum adalah A. Fungsionalitas, B. Rekayasa, C. Adaptabilitas, D. Perancangan. Nomor 5 jawabannya D. Perancangan. Nomor 6, impossible to test all possible input combination of data and scenario. Smarter ways of testing should be avoided. Adalah pengertian dari A. Testing should present of defect, B. Exhausting testing is impossible, C. Early testing save time and money, D. Defect cluster together. Nomor 6 jawabannya B. Exhausting testing is impossible. Nomor 7, pengertian dari beware of the practice paradox adalah A. Testing show presence of defect cannot prove absence of defect. Testing help in finding undiscovered defect. B. Start testing as soon as possible. Finding defect early on save a lot of money rather than finding them later. C. Equal
distribution of bug across the module is not possible. The fact might be clustered in small piece of code or model. The exhausting game test case again and again will not help to identify more bugs. Review them regularly and modify if change regular. Nomor 7 jawabannya D. Executing same test case again and again will not help to identify more bugs. Review them regular and modify if change regular. Nomor 8 pengertian dari operability adalah A. Semakin baik software bekerja, maka akan membuat software dites dengan lebih efisien. B. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda tes. C. Dengan semakin baik kita dapat mengendalikan software, semakin banyak testing dapat diotomatisasi dan dioptimalisasi. D. Dengan pengendalian batas testing, kita dapat lebih cepat dalam mengisolasi masalah dan melakukan testing ulang yang lebih baik. Nomor 8 jawabannya A. Semakin baik software bekerja, maka akan membuat software dites dengan lebih efisien. Nomor 9, semakin sedikit perubahan, semakin sedikit masalah atau gangguan testing adalah pengertian dari A. Decomposability, C. Simplicity, C. Stability, D. Understandability. Nomor 9 jawabannya C. Stability. Nomor 10, semakin banyak informasi yang kita miliki, kita akan dapat melakukan tes lebih baik adalah pengertian dari A. Decomposability, C. Simplicity, C. Stability, D. Understandability. Nomor 10 jawabannya D. Understandability. Pada soal 11 sampai soal 20, saya akan membacakan soal sekaligus langsung berserta jawabannya. Lanjut nomor 11, yang bukan termasuk 3 grup besar kemampuan tester menurut Ercolan pada tahun 1997 adalah jawabannya C. Basis data. Nomor 12, yang bukan termasuk atribut positif yang harus dikembangkan adalah jawabannya C. Keras kepala. Nomor 13, salah satu atribut negatif yang harus dihindari adalah skeptis. Contohnya yaitu jawabannya A. Meminta informasi dan pengembangan developer dengan penuh kecurigaan atau tidak percaya. Nomor 14, sistem memberikan suatu tampilan yang berbeda dari spesifikasi adalah pengertian dari jawabannya A. User interface error. 15, pengertian control flow error adalah jawabannya C. Pilihan terhadap apa yang akan dilakukan berikutnya tidak sesuai untuk status saat ini. Nomor 16, pengakuan software yang memberikan pengukuran kuantitatif dan kompleksitas logika program adalah pengertian dari jawabannya B. Cyclomatic complexity. 17, pengertian graph matrix adalah jawabannya B. Adalah matriks berbentuk segi 4 sama sisi di mana jumlah baris dan kolom sama dengan jumlah not dan identifikasi baris dan kolom 4 sama dengan not serta isi data adalah sama identifikasi keberadaan penghubung antara node atau edge. Nomor 18, pengertian cause effect graphing adalah jawabannya A. Equivalent partitioning. Nomor 19, pengertian cause effect graphic adalah jawabannya C. Teknik desain test case yang menggambarkan logika dari kondisi terhadap aksi yang dilakukan. 20, merupakan metode untuk menentukan prioritas dalam mendesain test case adalah pengertian dari jawabannya B. Risk based testing. Lanjut, di sini terdapat soal esai. Nomor 1, sebutkan faktor-faktor komponen yang sering digunakan dalam fungsionalitas, rekayasa, dan adaptabilitas.
Jawabannya yaitu fungsionalitas, kualitas luar, kebenaran, coherence, reliability, kegunaan, usability, integritas, integrity, rekayasa atau kualitas dalam, efisien, testabilitas, dokumentasi, struktur. Adaptasi, selanjutnya adaptasi atau kualitas ke depan, fleksibilitas, reusabilitas, maintainabilitas. Yang kedua, definisi testing menurut William Howden adalah testing merupakan tugas yang tak dapat dihindari di tiap bagian dari tanggung jawab usaha pengembang suatu sistem software. Yang ketiga, apa yang digunakan dengan software defect? Jawabannya adalah suatu kondisi dalam produk perangkat lunak yang tidak memenuhi persyaratan perangkat lunak sebagaimana tercantum dalam spesifikasi persyaratan atau harapan pengguna akhir yang mungkin tidak ditentukan tetapi masuk akal. Dan terakhir, jelaskan yang dimaksud dengan pendekatan black box testing. Adalah dengan berdasarkan pada fungsi yang dispesifikasikan dari produk. Tes dapat dilakukan dengan mendemonstrasikan tiap fungsi telah beroperasi secara penuh sesuai dengan yang diharapkan, dan sementara itu pada saat yang bersamaan dilakukan pencarian error pada setiap fungsi. Sekian pembahasan dari review materi sebelum UTS. Di sini terdapat referensi dari soal-soal yang sudah dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.